Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa beribadah tetap kepada Tuhan, walaupun kita beribadah di dalam keluarga atau di dalam rumah kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kita bersama. Baru kali ini kita mengadakan ibadah di rumah karena situasi dan kondisi saat ini. Sekali lagi kita mengadakan ibadah di rumah bukan karena kita ketakutan akan COVID-19, no, karena Tuhan beserta dengan kita. Tetapi kita mau menjaga diri kita dan keluarga untuk sungguh-sungguh menyadari dan ikut terlibat penuh untuk melawan COVID-19 ini. Himbauan dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan juga Ketua Sinode kita, Bapak Rubin Adi Abraham, sebagai warga Kerajaan Allah, kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Sekali lagi, kita mengadakan ibadah di rumah bukan karena kita takut, tetapi mari kita menjaga perasaan semua orang. Ya, walaupun kita tidak takut dengan apapun, tetapi sebaiknya dalam keadaan situasi yang seperti ini, kita ikutin apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, karena semua itu untuk kebaikan bukan hanya kita tetapi bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat 23 sampai 27. Supaya sebagai umat yang percaya, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi, kondisi yang seperti ini. Supaya tidak terjadi kekhawatiran, kecemasan, kepanikan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap tenang dan kita tetap sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dalam segala situasi dan keadaan. Nah Bapak Ibu, di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana para murid ketika dia menghadapi bahaya. Nah, kita hidup di dunia ini penuh dengan bahaya yang mengancam. Ada bencana alam, ada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya, belum sakit, penyakit, kemiskinan, dan banyak bahaya yang mengancam. Dan seringkali bahaya itu tidak pernah ada tanda-tanda sebelumnya. Sama seperti apa yang terjadi saat ini dengan munculnya coronavirus ini, sehingga mengakibatkan goncangan bukan hanya di Cina atau di Wuhan, tapi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan kita yang ada di Pulau Bali. Semua penuh dengan ketakutan, semua penuh dengan kepanikan Bapak Ibu, karena kita mempunyai musuh yang tidak kelihatan. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bagaimana sikap dan respon kita? Demikian kita melihat ketika murid-murid mengalami badai gelombang di tengah lautan. Mereka menjadi panik, ketakutan karena mereka tahu sebagai orang-orang yang berpengalaman, yang sudah biasa di laut. Mereka tahu bahwa ini badai angin yang luar biasa yang akan menenggelamkan kapal mereka. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, di mana dalam keadaan seperti itu, Yesus tertidur Bapak Ibu. Kenapa dalam keadaan seperti itu, di mana murid-murid menjadi panik, tetapi Yesus bisa tertidur dengan nyenyak? Saya percaya ada pelajaran penting yang Tuhan mau sampaikan kepada para murid saat itu. Bahwa di tengah segala situasi yang mengancam, percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat sepenuhnya atas hidup kita.
Karena itu Yesus tertidur. Dia ingin memberi pelajaran kepada para murid. Tenanglah dalam menghadapi situasi masalah apapun. Sekalipun itu sangat mengancam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana para murid begitu panik. Dikatakan di situ, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak Ibu, kepanikan itu membuat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kepanikan membuat iman kita menjadi lumpuh. Karena itu pesan Tuhan di tengah situasi yang seperti ini, yang pertama ketika kita menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita termasuk COVID-19 ini, yang pertama, berjagalah, waspadalah, tetap tenang. Bukankah Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu kepada kita? Bahwa menjelang kedatangan Tuhan ada banyak hal yang akan menggoncangkan bumi ini. Termasuk peperangan, gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, dan segala hal. Semua memang harus diguncang. Supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Dari kita bersyukur kalau kita bisa melihat semua ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang Tuhan mau sekali lagi, tetap hidup dalam keadaan waspada, berjaga-jagalah, tetap tenang dalam menghadapi apapun, karena ada Tuhan beserta kita. Ketika murid-murid itu mengalami keadaan yang chaos, karena mereka takut perahu mereka tenggelam, mereka cepat lari kepada Yesus. Tuhan, tidakkah Kau peduli kalau kami binasa? Bapak Ibu, ada Tuhan beserta dengan kita. Ada Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi tidak perlu kita panik, takut, khawatir, dan cemas. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Percayalah janji Tuhan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung. Artinya apa? Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya. Siapa orang yang hidup takut akan Tuhan. Percaya bahwa Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita. Maka menyikapi COVID-19 ini yang pertama, berjagalah, waspadalah, tetap tenang. Tidak perlu khawatir, takut, cemas, berlebihan. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta kita. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita mesti lakukan ketika kita menghadapi segala situasi yang sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, berdoalah. Berdoalah. Jadi ketika murid-murid tahu bahwa keadaan ini tidak bisa dikendalikan, setelah mereka berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu mereka dan itu tidak berhasil karena angin begitu dahsyat, maka apa? Mereka lari kepada Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Dengan kata lain, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa terima dari kisah ini, berdoalah. Jadi kita semua dipanggil untuk berdoa. Bagi diri kita, bagi keluarga, setiap suami, mari ini waktunya kita untuk bangkit. Untuk mendoakan istri, untuk mendoakan anak-anak kita, untuk mendoakan saudara kita. Bahkan untuk mendoakan Pulau Bali. Supaya apa? COVID-19 ini segera berlalu. Kita punya otoritas, kita punya kuasa. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Pakai 14 hari kita belajar, bekerja, beribadah di rumah. Pakai lebih banyak untuk berdoa. Umat muslim 5 kali mereka. Kita berapa kali? Alkitab menulis Daud katanya memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Nah kalau 7 kali sehari artinya setiap 3 jam. Kalau 24 dibagi 3, dibagi 7. Setiap 3 jam kita harus menaikkan pujian. Harus berdoa setiap waktu sebelumnya. Mari kita lepaskan atmosfer kemenangan kita. Kita berdoa bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi tetangga, bagi Pulau Bali, bagi kota kita, bagi bangsa ini. Kita berdoa. Jadi ambil waktu ini untuk berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya.
Kita diperlengkapi dengan banyak hal. Sehingga tidak ada satu kuasa pun atau kuasa jahat yang dapat menyentuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang kita mesti lakukan adalah beriman. Percayalah bahwa Tuhan itu yang akan bertindak. Sekali lagi kita menjaga kebersihan itu penting. Mencuci tangan setiap kali kita bepergian. Ya, kita melakukan aktivitas kita. Kita cuci tangan kita dengan bersih. Kita jaga. Ya, kalau sakit baru kita pakai masker. Jangan tinggalkan keluarga kita. Jangan keluar maksud saya. Kalau tidak ada hal yang penting. Ya, tapi lebih daripada semua yang bisa menjaga iman kita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah perisai iman dalam segala situasi dan keadaan. Karena dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api dari si jahat. Jadi Tuhan memberikan iman kepada kita. Pakai itu untuk menjadi senjata untuk melawan virus corona ini. Dan kami percaya, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Kita dipanggil dalam situasi seperti ini untuk sungguh-sungguh melakukan bagian kita ini. Berdoa, beriman, berjaga. Ya, saya percaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kalian berada, di situ Tuhan ada. Bergandengan tangan, ya, tetap jaga, waspada hidup kita, hati kita tetap bersih. Ya, ini waspada, jaga. Jangan sibuk dengan kepentingan dunia, pesta pora, karena kedatangan Tuhan sekali lagi sudah semakin dekat. Jadi kita mesti jaga, waspada, berdoa. Selalu berdoa. Setiap ada kesempatan, ambil waktu untuk berdoa. Kalau ya Daud 7 kali, berarti setiap 3 jam. Naikkan syukur, naikkan doa. Buat keluarga, buat bangsa, terus lakukan itu. Yang ketiga, beriman. Kuatkan, teguhkan iman. Karena inilah perisai kita. Bukan masker, bukan hand sanitizer, tetapi iman sesungguhnya yang membentengi kita dan keluarga. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami diberikan hikmat untuk bersikap dan bertindak. Tuhan, kami tahu situasi saat ini adalah situasi yang genting. Situasi yang mencemaskan. Tapi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Tuhan kami jauh lebih besar dari segala sesuatu. Bahkan kami melihat panggilan kami untuk bertindak di tengah situasi bangsa yang dalam keprihatinan. Karena kami tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini begitu luas, bukan hanya bagi kesehatan, tetapi bagi ekonomi bangsa, bahkan ekonomi kami. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kami. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati setiap keluarga. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang takut, tetapi kami semua bangkit untuk menyatakan iman kami. Kami selalu berjaga, waspada, terus untuk berdoa dengan tekun dan beriman. Dan kami tahu COVID-19 ini akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera sukacita, berkat, kasih karunia, anugerah, penyertaan, perlindungan turun atas kita semua di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini esok sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, semua kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.